Tanya saya kembali menyapa sahabat netizen sekalian, di mana saat ini kita kembali menghadirkan tokoh-tokoh NU yang masih muda, yang milenial istilah zaman sekarang, yang akan membahas mengenai topik-topik yang juga milenial, yang sesuai dengan konteks sekarang gitu ya. Sahabat-sahabat netizen, sebelum kita mulai, saya ingin menghimbau kepada sahabat-sahabat, jikalau sahabat-sahabat netizen ada pertanyaan-pertanyaan atau ada respon terkait tema kita pada sore hari ini. Tema kita pada sore hari ini adalah membumisasikan moderasi beragama di bumi Serambi Madinah. Luar biasa, ini tema sangat menarik dan sesuai dengan lokus kita saat ini. Netizen Gorontalo itu berada di kota Gorontalo gitu ya. Oke, nanti bisa komen dan tentu subscribe juga channel kami, fanpage-nya namanya Netizen Gorontalo. Kemudian ada juga YouTube Netizen TV. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sekali sumbangsi atau support sahabat-sahabat netizen dimanapun Anda berada. Baik, di samping saya sudah ada sahabat saya. Kemarin ada sahabat Eka Putra, kemudian ada juga sahabat Man Muhammad. Nah, sekarang yang tidak kalah populer ya, yang tidak asing lagi, terutama di wilayah timur Indonesia ya, terutama di Bola Mongondo Raya, itu pokoknya sudah tidak asing lagi ya. Beliau adalah sahabat Donald Tungkagi. Nah, luar biasa. Beliau juga salah satu akademisi ya, akademisi di YN Sultan Amai Gorontalo. Tepat fokus bidang kajiannya adalah apa, Bang? Islamic Studies. Islamic Studies ya. Jadi sosiologi agama sekaligus Islamic Studies. Ini sangat sesuai dengan bahasan ya yang akan kita kupas pada sore hari ini. Selamat sore Bang Donald. Sore. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Jadi ini berbicara mengenai tema kita pada sore hari ini. Ini banyak sekali komentar-komentar terkait Bang Donald Tungkagi ini ya. Terkait ingin mempromosikan Bang Donald Tungkagi ikut juga di podcastnya netizen gitu kan, ikut hadir dan ikut menyuarakan aspirasi, menyuarakan pengetahuannya untuk mengedukasi masyarakat serta para kaum milenial ya, milenial hijrah, tapi hijrahnya secara moderat gitu ya. Tema pada sore hari ini yakni moderasi beragama ya. Ngomong-ngomong mengenai membumisasikan moderasi beragama, perlu diketahui dulu para netizen ini, perlu diketahui dan perlu dijelaskan lah apa sih moderasi beragama itu gitu kan. Kemudian manfaatnya apa dari moderasi beragama. Kadang sekarang itu kan banyak orang gagal paham ya, salah paham terkait ada istilah moderasi beragama, kemudian diartikan bahwa ini nanti agama kemudian dijadikan bahan untuk untuk memudahkan gitu kan, menggampangkan orang untuk berbuat sesuatu dan lain sebagainya ya. Mungkin itu bisa dijelaskan kepada sahabat-sahabat netizen yang sedang menyaksikan kita. Silakan Bang Donald. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang saya sangat hormati dan banggakan, Gus Ganteng, Gus Sodik. Ini luar biasa tadi pengantarnya. Kemudian semua kru netizen yang berada di depan saya, sama seluruh pemirsa netizen dimanapun Anda berada yang menyaksikan
diskusi kita pada sore hari ini. Menarik sekali ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, ini hanya pakai kaos. Ini biar agak milenial sebagai apologi. Tapi di satu sisi saya ingin sebenarnya agak risih juga. Saya pakai kaos ini biar tidak dianggap ustadz. Jadi ini bahayanya nih kalau tampil di netizen ini bakal dipanggil ustadz. Nah, saya pakai kaos ini biar nggak kelihatan muralnya sebagai ustadz. Biar saya jadi akademisi aja. Menarik sekali pertanyaan tadi terkait dengan moderasi beragama. Memang benar, moderasi beragama ini baru belakangan memang dipopulerkan, terutama di lingkungan Kementerian Agama. Nah, implementasi dari moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama? Itu memang namanya sebuah istilah, apalagi yang berhubungan dengan akademik, itu pasti punya pro dan kontranya. Bahkan ada yang sampai di satu titik itu menganggap bahwa moderasi misalnya, ini pemikir luar misalnya. John Esposito itu menganggap bahwa moderasi atau Islam moderat dan sebagainya itu bagian dari propaganda Barat. Sebenarnya seperti itu. Tapi dalam konteks Indonesia belakangan bahwa moderasi ini sudah mengalami yang namanya penyesuaian istilah. Jadi yang dimaksud dengan moderasi beragama secara umum itu adalah solusi jalan tengah dalam beragama. Jadi tidak benar dipandang bahwa moderasi beragama itu sebagai Islamnya tidak kafah atau menggampangkan tradisi keislaman atau ritual-ritual keislaman, tidak seperti itu. Bahkan ada yang belakangan di Indonesia itu ada beberapa buku yang terbit bahkan itu sangat luar biasa mengkaji literatur atau dasar atau basis epistemologi dalam Islam sendiri terkait dengan apa itu moderasi. Dan ternyata moderasi itu adalah inheren dengan Islam itu sendiri. Jadi Islam itu lahir sudah moderat. Apa buktinya? Secara sosial historis misalnya, Islam itu lahir dari pertentangan antara ideologi Timur dan Barat. Nah, ideologi Timur itu diwakili oleh Persia, peradaban Persia ya, yang sangat spiritualistik. Kemudian ada juga di Barat yang diwakili oleh Romawi yang sangat materialistis. Jadi Persia atau Islam hadir itu berada di tengah-tengah antara dua tadi peradaban itu, Romawi sama Persia. Persia yang sangat spiritualistis itu saking spiritualnya mengesampingkan yang namanya kemanusiaan. Padahal kita tahu bersama sisi kemanusiaan itu yang menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard, mengalahkan malaikat kan. Itu ada perdebatan dalam Al-Quran terkait dengan kisah Adam itu banyak itu. Kemudian ada yang namanya Persia misalnya Romawi yang sangat materialistis itu mengesampingkan yang namanya rohania. Padahal sisi rohania itu yang menentukan baik dan buruk. Itulah yang mengalahkan kita manusia, mengalahkan setan. Jadi ada dua yang dikalahkan. Nah, selain dari peradaban tadi yang saya bilang, dua peradaban antara timur dengan barat, Islam juga hadir untuk menjadi posisi tengah antara dua tradisi keagamaan. Yang pertama itu Yahudi yang sangat esoterik, ya sangat-sangat apa istilahnya, sangat saklek, sangat rigid misalnya. Mohon maaf ya, ini istilahnya rigid ya istilahnya. Karena kita tahu bersama kan kalau kita belajar itu Islamic Studies kan tahu bahwa tradisi keagamaan Yahudi itu rigid ya, bahasa lain kaku ya mungkin. Takutnya ini kita salah bicara ini. Jadi rigid istilahnya, rigid dalam konteks eksoterisnya. Nah, bahkan sampai di titik untuk bertobat saja harus bunuh diri kan, ada tradisi itu. Nah, di satu sisi itu untuk ada yang tradisi keagamaan Yahudi dan di satu sisi ada tradisi keagamaan Nasrani yang terlalu longgar. Misalnya dengan ajaran cinta kasih yang ketika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Dan Islam tidak seperti itu. Jadi moderat itu inheren dengan Islam secara apa tadi? Sejarah sosial historis berada di dua titik antara peradaban timur dan barat yang mewakili Persia sama Romawi dan tradisi keagamaan secara doktrinal. Nah, kemudian secara sosiologis Islam itu berada di perjumpaan ini melalui tradisi perdagangan yang ada pada waktu itu di Mekah. Nah, itu yang memberi gambaran bahwa Islam sebenarnya pada dasarnya adalah agama yang moderat. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri kita disebut sebagai ini umatan wasatan kan. Kemudian bahkan Rasulullah sendiri pun dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda
al-umur awsatuha gitu kan. Sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan. Saya kira itu bahwa moderasi itu bukan sesuatu yang di luar Islam, tapi konteksnya adalah sangat Islami. Saya kira itu dulu sebagai gambarannya, Gus. Ya, cukup mendalam sekali ya kajian moderasi yang disampaikan oleh sahabat saya, sahabat Donald ini. Sangat mendalam dan bahkan gitu kan, khawatirnya apa ya, maksudnya yang secara simpelnya ini kan kita kan ditonton tidak hanya di akademisi saja gitu kan. Iya kan. Tadi kan ada bahasa inherent kemudian dan lain sebagainya kan. Ini yang tontonan kaum muda ini kan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi moderasi beragama itu contohnya seperti apa? Kemudian maksudnya kan bagaimana menyikapi bersikap pada rule yang tengah-tengah itu kan, kadang kata moderat kan tengah-tengah kan, umatan wasaton tadi kan tengah-tengah. Nah bagaimana maksudnya tengah-tengah itu seperti apa, dijelaskan cara dengan bahasa yang dapat dipahami oleh semua masyarakat awam ini kan. Iya. Mohon maaf, makanya itu saya mau akademisi saja. Kayaknya dari tadi ini bagus sih. Saya ini saya sadar bahwa itu agak-agak melangit, padahal judul kita membumi sebenarnya. Iya kan? Ya, inherent itu artinya bahwa moderasi itu udah sangat Islami banget ya. Sangat Islami banget, bahwa itu bukan sesuatu yang asing bagi agama Islam itu sendiri. Bahkan posisi berada di tengah-tengah, jalan tengah itu sangat Islami. Nah, maka di luar dari itu misalnya, itu justru tidak Islami. Boleh pakai bahasa Inggris kira-kira? Saya ingin mengutip itu Ahmad Najib Burhani misalnya. Apa itu moderasi? Kata Ahmad Najib Burhani bilang mid position between liberalism and Islamism. Jadi moderasi itu berada di tengah-tengah, posisinya berada di antara liberalisme dan Islamisme. Jadi moderasi itu maksudnya kalau mau ingin lebih spesifik, apa itu moderasi? Moderasi dalam konteks beragama itu berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Ekstrim itu berarti terlalu berlebihan di posisi kiri dan posisi kanan. Misalnya terlalu Islam kiri, Islam kanan lah gitu. Terlalu apa istilahnya? Sederhananya itu bahwa jika di luar dari misalnya moderat, misalnya radikalisme, itu sesuatu yang ini kan familiar bagi kita. Radikalisme, kemudian liberalisme itu itu tidak Islami, malah sesuatu yang asing di Islam. Karena moderat bagi Islam itu adalah posisinya itu tidak apa istilahnya, tidak berlebihan, tidak gulu atau tatarruf kalau istilahnya dalam konteks bahasa agama. Karena kalau secara apa istilahnya terminologi dalam konteks bahasa Arab misalnya sederhananya itu, moderasi itu biasa disebut sebagai wasatiyah atau wasata. Nah, wasatiyah itu di Indonesia atau wasut ini. Di Indonesia di derivasi bahasanya itu diambil menjadi kata wasit gitu. Jadi wasit kan harus apa istilahnya? Tidak boleh memihak. Jadi penengah, pendamai dan sebagainya. Jadi orang-orang Islam itu posisinya sebagai wasit itu, sebagai penengah. Jadi wasatiyah itu artinya kayak posisi wasit ya. Termasuk wasit itu harus bersikap adil atau ta'adul dalam istilah ini kan. Kemudian harus toleran juga, tidak memihak dan sebagainya atau tasamu dan sebagainya. Saya kira itu gambaran yang paling sederhana dari moderasi itu sendiri. Saya kira itu dulu. Oke. Luar biasa ya. Tadi sudah diturunin grade-nya tadi itu. Ya tadi kan sudah melangit, sedangkan tema kita kan membumisasikan bagaimana moderasi beragama ini bisa membumi, bisa meluas ya, tataran sampai akar rumput begitu kan. Oke, sahabat-sahabat netizen yang berbahagia. Jadi tadi sudah disebutkan berarti kita beragama nih kan berarti harus moderat yang baik. Nah, manfaat dari kita beragama yang moderat itu seperti apa sih gitu kan? Untuk pribadi dan untuk diri sendiri dan untuk orang lain serta untuk umat gitu ya. Ya, saya harus bilang bahwa dengan cara kita beragama dengan moderat, tidak terlalu ekstrim kanan sama ekstrim kiri, itu di mana-mana agama sendiri melarang yang nama berlebihan. Iya kan? Berlebihan dalam artian sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Baik berlebihannya terlalu kiri-kirian atau ke kanan-kananan.
Nah, terlalu liberal dan terlalu radikal dan sebagainya. Nah, agama itu tadi saya bilang butuh yang namanya sikap yang moderat itu, termasuk segala varian dari moderat itu adalah tawasud tadi, tawazun, seimbang, adil dalam bersikap dan sebagainya. Nah, kalau ingin konkretnya, kira-kira gini, kalau ingin dapat gambarannya, seperti apa itu moderasi? Nah, moderasi itu, tanda moderasi, ini saya mengutip dari Prof. Oman Fatur Rahman, bahwa menurut Prof. Oman Fatur Rahman itu, ciri-ciri moderasi itu umumnya ada 4. Apa itu? Cinta tanah air, kemudian punya toleransi yang tinggi, itu pasti harus, terutama di masyarakat Indonesia yang begitu plural. Kemudian anti kekerasan tentunya, jadi yang namanya terorisme, kemudian berlaku apapun, tapi ujung-ujungnya dengan melakukan kekerasan, itu tetap dilarang. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu akomodatif terhadap budaya lokal. Karena bagaimanapun Islam masuk ke Indonesia itu, kalau kita pelajari sejarahnya, Wali Songo begitu akomodatif terhadap tradisi-tradisi masyarakat lokal. Nah, konteks Gorontalo kita lihat sampai hari ini misalnya itu sangat luar biasa. Bahkan saya sempat menulis satu jurnal varian Islam Nusantara, melakukan perbandingan tuh antara Jawa, Minangkabau sama Gorontalo. Nah, Jawa itu sinkretis mistik prosesnya. Proses pengislamannya itu sehingga melahirkan yang namanya sinkretis mistik menurut Rick Flesch. Kemudian Minangkabau akibat dari perang padri, perseteruan antara kaum muda dan kaum tua yang mewakili adat itu, sehingga terjadi yang namanya negosiatif. Nah, Gorontalo berbeda, tidak terjadi seperti itu. Nah, ketika Sultan Amai meminang Putri Palasa, Putri Wotango, nah masuk Islam itu sekaligus adatnya masuk. Makanya ada berapa tingkatan itu kan, adat itu patopang syara patopang adat, kemudian sampai satu titik adat hula-hula itu syara hula-hula itu Qurani. Itu bagian dari proses integratif. Nah, proses pendakwah kita itu bagian dari moderasi itu sendiri. Karena tanpa moderat terhadap tradisi lokal, itu sangat sulit untuk penyebaran agama Islam. Nah, makanya ada satu kata kunci kenapa penting moderasi beragama, karena kita lihat aja yang dimaksud dengan ekstremisme itu, misalnya lawan dari moderasi ya bersikap berlebihan atau gulu dalam bahasa agamanya, itu ada 3 misalnya yang dianggap ekstrim. Misalnya kita lihat saja di masyarakat kita, misalnya yang pertama itu kalau ada ciri-cirinya, misalnya masyarakat itu atas nama agama kemudian seseorang itu melanggar hukum, itu udah ekstrim. Meskipun atas nama agama, tapi kalau Anda melanggar hukum, ketetapan, konstitusi dan sebagainya, itu juga udah ekstrim, tidak moderat. Kemudian atas nama agama, kemudian ada seorang atau kelompok orang atas nama agama kemudian melanggar kesepakatan. Misalnya Pancasila, NKRI dan sebagainya, itu udah kesepakatan bersama seluruh elemen atau stakeholder para pendiri bangsa. Nah, berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian disepakati demi kemaslahatan, kemudian ada sekonyong-konyong kemudian paham-paham dari luar kemudian ingin merubah itu, misalnya NKRI menjadi khilafah dan sebagainya, Pancasila menjadi apa dan sebagainya, itu justru dianggap ekstrim karena melanggar kesepakatan. Nah, kemudian yang ketiga yang dianggap ekstrim juga atas nama agama kemudian melanggar hak-hak kemanusiaan. Sedangkan agama itu datang atau hadir ke muka bumi itu justru untuk mengangkat derajat kemanusiaan. Jadi yang terorisme, bom bunuh diri dan sebagainya itu memang sangat dilarang, atau radikalisme atau sampai takfiri dan lain sebagainya itu melanggar hak-hak kemanusiaan. Saya kira itu mengapa penting moderasi beragama, membuat kita menjadi lebih toleran. Saya kira itu. Oke, luar biasa ya tadi yang disampaikan oleh Bung Donald ini mengenai manfaat moderasi beragama, terutama untuk individu kemudian sampai ke masyarakat gitu kan. Ini menarik jikalau moderasi beragama ini kemudian diimplementasikan pada lokus atau lokalitas ya. Misalnya contoh kita kan sekarang di Gorontalo nih ya. Bagaimana mengimplementasikan moderasi beragama di lokalitas Gorontalo. Ini sangat menarik karena Gorontalo ini kan terkenal dengan provinsi yang juga sangat banyak ya, yang sangat banyak adatnya kan ya.
sangat banyak ritual dan adatnya. Sedangkan tadi yang disebutkan oleh Bung Donald bahwa salah satu ciri-ciri moderat itu bagaimana bisa mencintai tanah air. Di situ kan berarti kita bagaimana hubul waton, ya, bagaimana kita nasionalisme terhadap daerah kita, ya. Jangan sampai kemudian kita tahu daerah orang lain, tahu malah di Timur Tengah tahu, ya, budayanya tahu di sana, tapi budaya kita sendiri hilang, luntur. Nah, itu sekarang banyak sekali gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana sih sikap moderasi beragama kita itu jika dikontekskan di lingkungan Gorontalo? Oke. Iya, sangat baik. Ini agak berat ya. Ya, tapi gini, bicara tentang Gorontalo, saya ingin mulai bahwa kenapa penting di Gorontalo. Saya sempat menulis itu di tulisan Sang Khalifah terkait dengan kemarin penangkapan terorisme yang belum lama ini loh. Nah, saya sempat memulai argumentasi saya bahwa apa istilahnya, ini agak sensitif. Saya yakin bakal ada yang bertanya karena ketika saya posting ini sempat menimbulkan, saya sempat posting tulisan itu dan sempat menimbulkan perdebatan di FB. Saya mulai di argumentasi saya tentang data, di mana tahun 2017 BNPT itu menempatkan posisi Gorontalo itu termasuk 5 besar daerah yang rawan radikalisme loh. Nah, posisi Gorontalo itu berada di posisi kedua setelah Bengkulu. Nah, itu silakan kritik, itu kritik saja ke BNPT karena saya tidak mendapati data atau hasil riset yang terbaru yang membantah itu masalahnya. Itu dari tahun 2017 dan sekarang udah 2021. Kemudian tahun 2019 misalnya, itu kerukunan umat beragama di Gorontalo, hasil penelitian dari Kementerian Agama itu berada di posisi 19 dari 34 provinsi. Posisi 19. Bahkan indeks kerukunan umat beragama di Gorontalo itu di bawah dari rata-rata nasional. Ini makanya saya bilang apa, moderasi itu penting. Bahkan kemarin kan kita itu sempat kaget juga itu penangkapan terorisme di Puwato. Nah, kita tahu secara geografis ini Gorontalo itu berada diapit oleh wilayah-wilayah yang rawan. Misalnya di wilayah selatan ada Poso, kemudian wilayah utara ada Moro di Filipina. Jadi memang wilayah Gorontalo itu rawan. Bahkan jangan mengira bahwa Gorontalo itu aman belakangan ini, itu kita aman sebenarnya. Tapi bisa jadi Gorontalo sebagai tempat persinggahan. Justru amannya Gorontalo menjadi tempat persembunyian mereka. Bahkan dalam data 5 tahun terakhir kan kita lihat hanya Kabupaten Boalemo yang tidak terdeteksi tertangkapnya jaringan terorisme. Coba baca data itu dalam waktu 5 tahun belakangan kita beberapa wilayah kota Gorontalo sudah, Bone Bolango sudah, Gorontalo Utara sudah, bahkan yang terbaru yang terakhir itu Pohuwato. Makanya mengapa ini penting. Nah, saya menganggap positifnya itu saya tidak mendapat data satupun yang tertangkap kemarin itu selama 5 tahun terakhir di seluruh wilayah itu selain Boalemo itu ada orang Gorontalonya. Alhamdulillahnya, mungkin orang Gorontalo bagi saya itu udah sangat moderat. Hanya saja wilayah Gorontalo menjadi tempat persembunyian yang aman. Nah, saya ingin bilang bahwa apa yang penting untuk Gorontalo sehingga tradisi di Gorontalo atau budaya di Gorontalo yang menjadi apa istilahnya, kalau bahasanya membumikan moderasi beragama, saya ingin bilang bahwa di Gorontalo wujud moderasi beragama itu sudah ada. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak mau ingin mengusulkan, tapi hanya menghadirkan itu, wujud itu sudah ada. Nah, dengan harapan saya dengan mengutarakan ini, wujud-wujud moderasi beragama di Gorontalo itu tetap dipertahankan. Apa itu wujudnya? Saya ingin bilang gini. Berdasarkan data tersebut, orang Gorontalo itu punya yang namanya Padumalo Hulondalo. Apa itu Padumalo Hulondalo? Atau laku hidup, falsafah dan sebagainya. Ada satu yang saya ingin kutip. Ada ini, mohon maaf koreksi jika salah. Itu ada Dilabo Pomilaya Dadata Arinaya. Apa itu? Jangan lengah karena banyak ancaman yang mengancam. Jadi yang tadi saya bilang tadi, yang data-data itu seharusnya perlu dikritisi dengan riset terbaru, ya penting, tapi sebagai itu juga sebagai kewaspadaan diri. Jadi waspada itu menjadi laku diri masyarakat Gorontalo. Nah, itu penting, kewaspadaan itu menjadi laku diri. Nah,
setelah kewaspadaan itu, kemudian menguatkan yang namanya yang tadi saya bilang gitu. Saya sangat tertarik ketika Prof. Quraisy bilang moderasi beragama itu harus punya dua kunci. Apa itu kuncinya? Pertama itu pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan terhadap keislaman. Karena yang mau dimoderasi itu beragama. Kemudian yang kedua pengetahuan terhadap kondisi sosial di masyarakat. Saya ingin bilang data-data tadi sebagai bagian dari pengetahuan kondisi sosial di masyarakat, termasuk adat kita. Karena ada tadi yang saya bilang tadi bahwa ciri-ciri moderasi selain cinta tanah air, toleransi, anti kekerasan, ada juga yang namanya akomodatif terhadap budaya dan adat masyarakat. Maka kita harus lihat apa adat yang ada di Gorontalo atau tradisi Gorontalo yang sebenarnya itu sudah wujud dari moderasi. Sebenarnya cara untuk menangkal itu misalnya contoh beragama, ekstremisme dan lain sebagainya di Gorontalo itu sulit masuk. Karena saya bilang tadi, di Gorontalo itu uniknya, semua tradisi budaya itu karena ada falsafah adat di Hulaulatul Syara, Syarah Hulaulatul Qurani, semua adat yang bertahan hingga saat ini, tradisi keagamaan yang bertahan saat ini, itu sudah sesuai dengan Al-Quran. Maka di Gorontalo itu unik. Ketika ente tidak mengikuti namanya walimah, tidak mengikuti yang namanya harwa dan sebagainya, ente tidak dianggap orang yang berpaham agama yang lain, tidak akan dianggap sebagai orang beradat. Karena itu dulu bagian dari tradisi adat, bukan lagi tradisi. Karena apa? Tadi yang saya bilang, di Gorontalo itu bukan hanya orangnya yang masuk Islam, adatnya masuk Islam. Sehingga secara tidak langsung adat yang berhubungan atau bertentangan dengan keislaman itu ditolak di Gorontalo. Nah, yang kedua, di Gorontalo itu punya yang namanya tradisi Tolopani. Itu tradisi atau kearifan lokal di mana itu sangat menghargai masyarakat. Nah, yang ketiga, untuk membentengi ini tradisi keagamaan, saya lihat itu misalnya dalam tradisi pemerintahan Gorontalo, struktur pemerintahan termasuk di masjid juga, itu yang ada yang namanya Buatulo Toulomo. Apa itu? Itu relasi yang sangat kuat atau 3 pilar atau 3 unsur di Gorontalo, yaitu ada unsur ulama, umarok, sama adat. Jadi baik pemerintahan, misalnya kemarin itu ada kan, kemarin baru ada pelantikan, misalnya di Gorontalo, seseorang pejabat meskipun dia udah resmi dilantik, tapi kalau tidak diselenggarakan tradisi adat, itu dia akan sungkan untuk melakukan ini, memulai memerintah dan sebagainya. Maka itu 3 elemen itu penting. Bahkan di masjid pun tetap punya 3 elemen itu. Ada adat, ada pemerintahnya, sama ada ulamanya. Nah, saya kira ketika semua 3 elemen itu berperan di semua masjid yang ada di Gorontalo, saya yakin dan percaya radikalisme atau paham-paham ekstremisme itu bakal tertangkal. Dan Gorontalo akan menjadi wajah moderat, sebagaimana wajah moderat Serambi Madinah. Ya, itu. Luar biasa. Oke, jadi saya sangat terpesona. Kayak lagu. Ya, terpesona gitu. Sekarang lagu hits di TikTok gitu. Oke, sahabat-sahabat netizen, sebelum beranjak ke pertanyaan ya, ini ada kita sapa dulu sahabat-sahabat netizen yang setia menonton siaran langsung fanpage kami Netizen Gorontalo. Itu ada langsung oleh Bung Jemi Raji ya. Dungingi hadir. Oke, siap Bung. Kemudian ada Muhammad Saleh. Menarik temanya. Kemudian ada Anton Hamid Talaga hadir. Kemudian ada Ustadz Asrul Lasafa, luar biasa. Ada Kiai ya. Kiai menonton acara kita juga, alhamdulillah, karena beliau juga Kemenak kan, dari Kemenak. Jadi salah satu gebrakan Kemenakan yang bagaimana untuk menyiapkan, menguatkan moderasi beragamanya gitu kan. Kemudian ada Bang Adlan Rian Habibi, ini sohib juga, ini satu. Kemudian kita juga ada dari Sulsel juga ada Fikal Aminuddin ya, terima kasih banyak sudah menonton. Kemudian Junadi Nardi dari Kota Medan juga alhamdulillah sudah menonton, terima kasih. Kemudian Lois Flante ini dari Nasrani juga menonton, luar biasa, dari Pekanbaru ini. Kemudian ada Hartato Paputungan Bola Mengondo juga turut menonton. Tadi berbicara mengenai kembali lagi ke konteks moderasi beragama di lokalitas tempat. Jadi saya jadi bertanya-tanya gitu kan. Judul kita kan membumisasikan moderasi beragama di Serambi Madinah. Gorontalo sebagai Serambi Madinah. Nah, filosofi Gorontalo Serambi Madinah itu apakah ada kaitannya dengan tadi yang dijelaskan, karena
moderasi beragama itu sudah wujudnya sudah ada nyata, kemudian dibuktikan dengan secara konkret banyaknya kearifan lokalitas yang dari masyarakat zaman dahulu sampai sekarang gitu kan, masih tetap ada wujud adatnya gitu kan. Apakah kemudian disebut sehingga dijuluki Serambi Madinah atau bagaimana? Saya belum tahu karena saya juga kan baru di Gorontalo. Oh, ya. Ini nanya gitu sama orang bukan orang Gorontalo, ini bahaya ini. Mohon maaf jika ini misalnya, silakan dikoreksi lewat fanpage dan sebagainya terkait dengan penjelasan saya bisa jadi keliru. Saya termasuk yang bertanya-tanya juga basis filosofis, epistemologis dan sebagainya. Gorontalo itu dijuluki sebagai Serambi Madinah itu seperti apa? Karena kalau kita searching misalnya di internet, Serambi Madinah itu banyak yang mengklaim, banyak wilayah-wilayah yang mengklaim, termasuk Banten dan sebagainya. Bahkan Makassar juga mengklaim itu dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Mekah mengatakan sebagai Serambi, istilahnya Aceh sebagai Serambi Mekah, itu basis historisnya ada bahwa di Aceh itu tempat persinggahan orang yang mau berangkat haji. Jadi sebelum berangkat haji dulu itu kan pakai perahu. Nah, orang berangkat haji itu sebelum ke Mekah itu transit dulu di wilayah Pidi. Jadi wilayah Pidi di Aceh. Makanya karena menjadi tempat transit orang untuk ke Mekah, makanya disebut sebagai Serambi Mekah. Nah, bagaimana untuk wilayah yang Serambi Madinah? Apakah Gorontalo ketika berangkat ke Madinah transit dulu di Gorontalo atau gimana gitu? Itu kan itu jadi ini basis historisnya seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan saya belum menemukan itu secara rinci dan sebagainya. Dulu kan yang dituin oleh Buya Hamka katanya. Dengar saya juga dengar. Iya, karena apa? Kalau dilihat bahwa Gorontalo adalah mayoritas Muslim, ya. Tapi bukan Gorontalo justru yang punya tradisi itu. Misalnya gini, Gorontalo Islam itu adalah mayoritas. Bahkan kita tahu bersama bahwa orang Gorontalo yang bukan Muslim itu tidak dianggap lagi sebagai orang Gorontalo. Saking itu bukan berarti bahwa Gorontalo eksklusif, tidak. Saking apa istilahnya? Saking Fanatik katanya. bukan. Tidak bisa dikatakan sebagai fanatik juga. Makanya saya bilang bukan eksklusif. Fanatik Itu sukuan. tidak. Makanya saking mendalamnya keislaman di wilayah Gorontalo sehingga antara Islam dan Gorontalo itu udah menjadi bahasanya apa? Etno-religius. Apa istilahnya tumpang nggak bisa bilang tumpang tindih. Udah menyatu menjadi satu antara keislaman dengan Gorontalo. Saking menyatunya sehingga yang namanya orang Gorontalo itu ketika menyebut misalnya orang mana Gorontalo, pasti orang bisa langsung nebak Muslim ya dan sebagainya. Nah, itu udah saking menyatunya. Bahkan ketika yang saya bilang tadi orang Gorontalo tidak lagi beragama Islam, tidak lagi dianggap Gorontalo, tapi dianggap dengan istilah yang lain. Saya tidak ingin menyebut itu karena itu stereotype. Itu bukan eksklusivisme, tapi karena kedalaman Gorontalo mengakui bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama bagi Gorontalo, sudah menyatu mendarah daging. Sampai adat-adat di Gorontalo tanpa Islam itu tidak akan punya ruh adat di Gorontalo. Itu sampai, makanya saya bilang tadi adati hula-hula atau syari hula-hula atau Qurani. Nah, mungkin bagi saya atau meleburnya adat atau tradisi keagamaan di Gorontalo dengan keislaman terjadi akomodasi yang begitu rupa, begitu luar biasa sehingga menjadi Gorontalo pantas disebut sebagai Serambi Madinah. Atau dalam argumentasi yang lain, misalnya kalau yang dianggap Serambi Madinah adalah mencontohi Madinah misalnya, mencontohi Madinah, apa yang terjadi di Madinah? Di Madinah itu ingat waktu Rasulullah SAW bikin piagam Madinah, ingat yang dikedepankan adalah toleransi dan sebagainya. Bagi saya Gorontalo itu memperlihatkan itu toleransi yang begitu tinggi di Gorontalo, bahkan gesekan antara meskipun agama Islam adalah mayoritas, saya tidak melihat gesekan antara dalam relasi antara umat beragama. Di Provinsi Gorontalo itu saya melihat bahkan Provinsi Gorontalo itu ingat ya, kita itu dikelilingi oleh daerah-daerah konflik. Gorontalo itu sangat dekat dengan wilayah Ambon dan Ternate, sangat dekat dengan Poso.
sangat dekat dengan Sampit di wilayah barat dan sebagainya, dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang ini, wilayah-wilayah yang dulunya terjadi konflik, dan Gorontalo tetap aman dan tetap mampu menjaga toleransinya. Padahal kita tahu bersama ada beberapa wilayah provinsi Gorontalo yang tidak hanya umat Islam saja, ada beberapa suku yang lain, terutama ada yang agama yang lain dan sebagainya, tapi tetap mampu menjaga toleransi. Makanya itu, karena mampu menjaga Gorontalo yang cukup plural ini, tetap mampu merawat toleransi beragamanya, maka saya kira pantas-pantas saja Gorontalo disebut sebagai Serambi Madinah. Itu argumentasi saya, bisa saja ada yang berpendapat yang lain. Ya, sudah cukup jelas ya tadi penjelasan dari sahabat Donald terkait Gorontalo sebagai Serambi Madinah. Ya. Ini sahabat-sahabat netizen dimanapun Anda berada, ada pertanyaan nih Bang dari tadi yang menyapa kita juga, Fikal Aminuddin dari Sulsel. Jadi dia bertanya melalui ada grup, salah satu admin netizen Gorontalo menyebarkan ke grup WA ya, WAG ya, grup WA. Kemudian ada yang bertanya terkait moderasi beragama. Jadi di beberapa titik ini kan sangat kita ketahui sangat sulit membangun ibadah atau tempat ibadah. Nah, sementara regulasi itu memudahkan katanya. Apakah itu dikatakan sebagai moderasi atau bagaimana? Nah, bagaimana pendekatan yang bagusnya di sini? Kalau di sini apakah pendekatan psikologis yang bermasalah begitu? Ya. Jadi terus yang pertanyaan yang kedua dari Junadi Nardi dari Kota Medan, luar biasa. Kenapa istilah moderasi populer saat pilkada atau pilpres? Enggak juga ya sebenarnya. Nanti dijawab langsung. Terakhir dari Lois Flante dari Pekanbaru. Bagaimana pendapat Pak Donald melihat efisiensi pemerintah dalam menyikapi perbedaan di tengah masyarakat, apalagi perbedaan yang mengarah kepada radikalisme atau kekerasan? Ya, jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa umat agama lain sulit membangun tempat ibadahnya gitu kan, sedangkan atau secara umum ya, karena ini dari Sulsel, sementara regulasi memudahkan. Tapi ya kita lokalitas Indonesia Sulawesi aja lah. Sulawesi kan ada beberapa kemarin kan ada beberapa yang ada video viral itu kan yang masjid kemudian dibongkar dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana? Sementara regulasi itu kan memudahkan gitu kan. Nah, apakah pendekatan secara psikologis yang kemudian bermasalah atau bagaimana? Ini pertanyaan yang agak berat ini. Kalau konteks Gorontalo mungkin agak lebih ringan kita menjawab itu, tapi kalau konteksnya secara luas, secara nasional itu agak berat karena masing-masing wilayah itu punya istilahnya problemnya masing-masing, problem yang berbeda. Kita tahu bersama ada kasus gereja Yasmin, kemudian pelarangan pembangunan ibadah juga. Jangan di Bogor kan mayoritas Muslim, pelarangan rumah ibadah, gereja dan sebagainya. Tapi ingat di wilayah mayoritas non Muslim juga ada pelarangan pembangunan ibadah. Itu problem ini sebenarnya problem problem sosial yang patut kita cari solusinya seperti apa. Ini memang harus butuh riset. Saya mohon maaf kalau memang butuh jawaban, saya tidak ingin memberikan jawaban pasti. Tapi bagi saya seperti ini. Regulasi ya memberikan bahwa hak beragama di Indonesia itu dijamin, diakui oleh undang-undang. Termasuk hak beragamanya itu adalah membangun rumah ibadah, melakukan ritual ibadah dan sebagainya. Itu memang dijamin undang-undang. Nah, bagaimana jika di wilayah-wilayah tertentu ada penolakan pembangunan rumah ibadah? Umumnya di wilayah-wilayah tertentu yang minoritas itu pasti dalam tanda kutip saya bilang, ketika minoritas membangun rumah ibadahnya pasti ada gejolak atau mayoritas melanggar itu. Nah, kalau pertanyaannya sudah ada regulasinya, saya kira ada satu regulasi yang memang masih debatable, masih menjadi polemik, itu SKB 3 Menteri.
Ada syarat-syarat itu, misalnya untuk membangun rumah ibadah misalnya syaratnya harus berapa kakak di wilayah situ. Cuma kadangkala ketika regulasi ini diberi kebebasan kemudian ini tidak dibatasi dan sebagainya, itu juga ekstrim. Jadi hukum itu kalau diberi sebebas-bebasnya ekstrim, tidak dibatasi begitu ketat juga ekstrim. Makanya harus ada regulasi yang berada di posisi tengah. Misalnya di SKB 3 Menteri itu membatasi misalnya untuk pembangunan rumah ibadah ada syarat-syarat tertentunya, izin IMB dan sebagainya kan. Kemudian ada jumlah kakak yang minimal sehingga boleh membangun rumah ibadah. Jangan sampai di wilayah yang hanya satu umatnya satu kakak kemudian bikin rumah ibadah sendiri karena kebetulan punya uang misalnya. Iya kan? Sedangkan ada wilayah lain satu kampung, karena kampungnya itu meskipun ratusan kakak, tapi karena keterbatasan ekonomi bikin rumah ibadah yang kecil-kecil sederhana saja. Itu ketimpangan seperti itu juga perlu dicarikan titik temunya. Makanya saya kira SKB 3 Menteri itu bagi saya meskipun debatable tapi udah jadi regulasi. Ada persoalan iya. Karena semua itu tidak ada persoalan. Nah, semakin sering kita mencari jalan keluar dari setiap persoalan, itu bagian dari proses beragama kita, saya kira. Toleransi itu tetap. Yang penting gini, toleransi kita terhadap orang lain itu tetap harus dikedepankan. Mungkin itu ya. Mohon maaf jika tidak menjawab tidak menjawab pertanyaan. Tapi saya kira itu pendapat saya. Jangan sampai saya berargumentasi yang ini, yang ngawur. Oke, sudah terjawab ya dari Sulsel ya, Fikal Aminuddin. Semoga jawabannya memuaskan. Kalau nggak memuaskan nanti bisa di tempat yang lain. Kemudian ada yang kedua, kenapa istilah moderasi itu populer di saat pilkada atau pilpres? Betul juga sih, sering digunakan itu. Enggak juga sih. Saya sepakat tadi, enggak juga sih. Moderasi ini memang ini secara nasional menjadi proyek Kementerian Agama di zaman Pak Lukman Hakim Saifuddin. Nah, itu menjadi program pemerintah di mana sebenarnya moderasi itu lahir dari efek atau berimbas dari di mana radikalisme itu semakin menguat, Islamisme itu semakin menguat, kemudian liberalisme itu semakin menguat, Islamisme dalam konteks yang terlalu ekstrim kanan dan sebagainya itu udah menguat. Maka penting dipopulerkan yang namanya moderasi ini untuk apa? Berkaca dari kemarin misalnya ada ISIS dan sebagainya di negara Timur Tengah itu terjadi peperangan karena bertentangan tafsir agama dan sebagainya. Maka di Indonesia biar tidak tercipta atau terjadi hal-hal seperti itu berkaca dari negara lain, maka kita harus punya yang namanya sebuah gerakan di mana gerakan tersebut menghindari kita yang masyarakat plural ini terjadi konflik yang berkepanjangan, perang saudara dan sebagainya sehingga carut marut seperti negara-negara di Timur Tengah, saya bilang seperti itu. Saya kira tidak. Pilpres kemarin kan itu efeknya masyarakat kita itu sangat-sangat pemaaf dan melupakan istilah istilahnya stereotype kayak kadrun dan sebagainya itu belakangan udah nggak kelihatan dan sebagainya. Karena bagi itu imbas dari politik. Namanya pertarungan pasti punya strategi-strategi yang kadangkala tidak semua orang itu negarawan, tidak semua pakar politik itu negarawan. Ada juga yang memainkan isu-isu yang sangat sensitif dan sebagainya. Saya kira tidak hanya pilpres, moderasi itu adalah bukan hanya sebenarnya moderasi itu hanya menunjukkan kembali bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang toleran. Dalam terminologinya Prof. Azra itu smiling face. Jadi masyarakat yang berwajah tersenyum dan sebagainya, yang ramah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya moderasi itu di Indonesia hanya mengingatkan kembali Anda itu udah moderat, jangan berubah menjadi ekstrim dan sebagainya. Jadi tidak ada relasinya dengan pilpres, pilkada dan sebagainya. Oke, sudah terjawab ya. Jadi tidak ada relasi antara moderasi dengan saat pilkada atau pilpres gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, jadi bagaimana pemerintah, efisiensi pemerintah? Ini bisa ditanya langsung, efisiensi pemerintah dalam menyikapi perbedaan di tengah-tengah masyarakat, apalagi perbedaan yang mengarah kepada radikalisme atau kekerasan, terutama di langsung kita lokus di kita gitu ya, di wilayah Sulawesi ini. Efisiensi pemerintah ya. Intinya gini, bahwa pemerintah itu adalah perpanjangan tangan negara.
Jadi semua tindak tanduk kebijakan pemerintah itu tidak boleh melanggar yang namanya konstitusi atau regulasi yang sudah ada. Jadi pemerintah itu sebagai wakil, sebagai institusi negara, tidak boleh yang namanya terpengaruh oleh entah itu ideologi, keagamaan, mazhab atau etnisitas dan sebagainya, harus netral dan sebagainya. Nah, proses itu pun apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, misalnya efisiensi menghadapi kelompok radikalisme dan sebagainya, ya berdasarkan regulasi. Misalnya regulasi kita mengatakan bahwa tidak diterima semua paham-paham yang bertentangan dengan regulasi misalnya Pancasila, NKRI dan sebagainya. Nah, ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang bertentangan dengan kesepakatan bersama, saya kira wajar saja ketika pemerintah bertindak tegas. Bahkan kalau bisa, kemarin itu masih sangat di negara lain itu udah strike. Nah, kita Indonesia itu justru lebih soft penindakannya. Padahal udah jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. Saya nggak bicara tentang tafsir keagamaan, karena bicara tentang tafsir keagamaan itu punya banyak pandangan. Tidak ada yang namanya tafsir tunggal terhadap keagamaan. Mazhab juga kita ada berbeda-beda kan. Nah, cuma yang disepakati adalah regulasi. Kesepakatan kita bersama. Contoh kasus di Piagam Madinah ada kelompok suku tertentu umat Yahudi yang diusir kan. Nah, diusirnya saya baca secara historis itu bukan karena agamanya dan sebagainya, karena melanggar kesepakatan. Iya. Diusir karena melanggar kesepakatan. Rasulullah itu bahkan perjanjian Hudaibiyah itu Rasulullah saking ketatnya terhadap kesepakatan, meskipun itu tidak menguntungkan umat Islam, Rasulullah termasuk yang tetap setia dengan kesepakatan yang sudah atau perjanjian yang sudah dibikin, meskipun merugikan umat Islam. Apalagi kesepakatan bersama yang tidak saling merugikan atau simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, ketika ada kesepakatan antara kita lewat perjalanan historis, Pancasila sebagai dasar negara, filosofi negara, kemudian undang-undang dasar dan sebagainya, NKRI wujudnya negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian ada yang coba mengganggu itu dengan menawarkan pandangan-pandangan lain yang tidak disepakati, ya kan, melalui konstitusi dan sebagainya. Wajar saja saya kira pemerintah harus bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok tertentu. Kalau kelompok-kelompok seperti itu, saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, mudah-mudahan juga bisa memuaskan ya yang bertanya tadi. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari, kayaknya tema kita ini menarik karena banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui komentar di fanpage ini ya. Jadi ini pertanyaan dari Hartato Paputungan. Bolaang Mongondo ya, Bolmong lah. Nah, dewasa ini kata Hartanto, dengan maraknya kelompok Islam yang radikal, banyak kelompok yang juga menyikapinya dengan cara yang radikal. Luar biasa ini pertanyaannya. Contohnya kayak membubarkan pengajian. Pengajian kelompok-kelompok sebelah karena kan langsung dibubarkan, kemudian menutup akun. Memboikot akun misalnya kan, kemudian bahkan membubarkan organisasinya gitu. Nah, bagaimana kita yang menganut Islam moderat tapi menyikapi kelompok yang radikal itu dengan cara yang dengan cara yang bukan moderat gitu kan, malah dengan cara yang radikal. Apakah dibenarkan atau tidak? Apa istilahnya? Ini agak-agak ini juga sangat tricky nih pertanyaannya. Kalau saya menjawab takutnya ini keliru. Saya termasuk yang percaya bahwa melakukan sebuah kebaikan tidak boleh dengan cara yang melakukan amar ma'ruf tidak boleh secara mungkar, ya kan? Nah, apa istilahnya ini? Tapi ini bahwa kalau konteksnya adalah misalnya membubarkan pengajian dan sebagainya, saya tidak sepakat dengan itu. Dengan konteksnya adalah membubarkan pengajian. Sekali lagi,
membubarkan pengajian. Saya tidak sepakat. Tapi harus ditanda petik dulu. Apakah itu benar-benar pengajian? Itu penting itu. Membubarkan pengajian, misalnya kita berdua tuh lagi live ngaji ini, ada kelompok yang membubarkan. Saya nggak sepakat. Karena konten kita tidak bertentangan dengan konstitusi. Tapi misalnya kalau bertentangan dengan konstitusi, apakah itu termasuk ini pembubaran dan sebagainya? Misalnya ada apa istilahnya? Ini memang agak berat ini. Kaidah usul fikih aja. Iya, kalau berdasarkan kaidah fikih, ya yang mudarat itu menghilangkan kemudaratan itu harus didahulukan ketimbang maslahah. Jadi itu berdasarkan kaidah fikih. Jadi kalau kita bertindak secara NU misalnya, kita pakai adagium yang ini kaidah fikih ya, bahwa lalu mafasid mukadamin al-misal. Jadi mendahulukan menolak kemungkaran itu harus didahulukan ketimbang maslahah. Jadi misalnya ada hal-hal tertentu, misalnya gerakan apapun itu, ketika posisinya dalam mendatangkan kemudaratan, maka harus didahulukan, harus dihilangkan. Atau posisi lagi ada kaidah fikih, misalnya ketika dua hal yang saling bertentangan, misalnya sama-sama mendatangkan mudarat, misalnya membubarkan pengajian itu mudarat, tapi ketika pengajian itu berlangsung, mudaratnya lebih besar daripada membubarkan itu misalnya. Dan itu konteksnya memang bahasanya pengajian misalnya, tapi isinya bukan pengajian, tapi provokasi terhadap pemerintah dan sebagainya misalnya. Dan itu mudaratnya lebih besar. Maka saya sepakat saja dengan menghilangkan yang mudarat lebih besar itu. Mohon maaf, ini pandangan saya berdasarkan kaidah fikih itu. Kemudian kalau yang disinggung tadi, saya kira udah jelas bahwa yang dibubarkan itu organisasi. Saya lebih sepakat dibubarkan dengan konstitusi. Tapi ingat, beda kita dengan ini, demokrasi Indonesia itu masih lebih baik ketimbang di luar. Di luar itu dibubarkan dan tokoh-tokohnya ditangkap, masukkan ke penjara dan sebagainya. Dan kita tidak. Yang penting organisasi Anda tidak berjalan, kalau pemikiran, kita akan lawan dengan pemikiran. Tapi jangan bikin gerakan. Karena kalau kelompok-kelompok ini gerakannya dibiarkan, itu bahaya. Bahkan ini mengancam negara, itu bahaya. Kalau semakin besar itu mengancam negara. Dan kita lihat sendiri ketika kelompok-kelompok itu semakin besar dan dibiarkan pemerintah. Kita lihat berkaca dari negara-negara Timur Tengah misalnya. Ketika ada kelompok tertentu atas nama demokrasi kemudian dibiarkan dan menjadi besar, itu mengancam. Jadi ketika organisasinya itu melanggar konstitusi misalnya, tidak berasaskan Pancasila dan sebagainya, melanggar konstitusi atau regulasi kita, ya wajar saja karena jelas melanggar konstitusi. Tapi secara pemikiran tidak ada di Indonesia menangkap tokoh-tokoh kemarin itu kan. Dan untuk pemikiran lawan dengan pemikiran, wacana lawan dengan wacana. Ini proses kita ini termasuk ketika netizen bikin ini, itu bagian dari proses melawan kelompok-kelompok tertentu melalui wacana. Saya kira itu. Ya, sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Bung Donald Tungkagi terkait maraknya kelompok Islam radikal, kemudian cara menyikapinya bukan radikal sebenarnya ya. Tadi yang disampaikan oleh Bang Donald Tungkagi, tapi bagaimana supaya kita mau membuat atau ingin mengkampanyekan kemaslahatan gitu kan. Ya, kayak contoh misalnya tadi yang sebut terkait membubarkan pengajian. Ya memang kita daripada kemudian menjadi mudorot yang lebih banyak, jadi kita dahulukan menolak kerusakan, baru kemudian mengambil maslahat gitu kan. Seperti tadi kaidah usul fikih kan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi menolak yang akan terjadi, atau kalau dalam usul fikih juga ada istilahnya juga syadud dari'ah, kemudian juga nanti masuk lagi ke makosidnya, tujuan beragama juga masuk dalam konteks moderasi, itu juga masuk sebenarnya ya. Nanti itu akan kita bahas lagi lebih spesifik lah nanti di sesi selanjutnya dengan Bung Donald juga boleh juga dengan yang lebih ahli lagi juga bisa. Oke, kita sapa lagi deh. Ada Bang Agus Jatmiko, salam dari Palembang sahabat, luar biasa ini.
Nah, kita ini Bung Donald, saya sedikit cerita juga. Jadi setiap live netizen Gorontalo di fanpage itu, setiap tayangan itu 1 jam setelah tayang itu sekitar hampir mencapai berapa? 1 jam setelah tayang itu viewersnya 5.000 sampai bahkan ada yang 10.000, langsung tidak sampai 24 jam sudah 10.000. Ini berarti bahwa netizen Gorontalo ini cukup diterima oleh masyarakat gitu kan. Karena apa? Karena dakwahnya ya selain berkah, dakwahnya juga itu dakwah Islam yang ramah, Islam yang santun, Islam yang tadi yang smiling face yang selalu senyum gitu kan, nggak bermuka masam gitu kan ya. Gitu, mungkin itu salah satu kekurangan kita gitu di netizen itu. Ya kekurangannya itu. Jadi kekurangannya di netizen followersnya lumayan gitu ya. Followersnya di fanpage kita sudah 15 ribuan gitu kan. Kemudian di YouTube juga udah lumayan ya. Itu kekurangan kita, dan kemudian kita selalu menyajikan Apa kekurangan tuh? kekurangan kita itu. Kita selalu menyajikan konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat. Ada ngaji juga, ada ngaji khusus serial untuk para kiai-kiai, ustadz-ustadz di Gorontalo, sehingga ustadz-ustadz di Gorontalo itu semakin naik ratingnya gitu kan. Maksudnya yang dulu ternyata banyak ya ustadz-ustadz di Gorontalo yang bisa baca kitab gitu kan. Banyak ya ternyata ustadz-ustadz Gorontalo yang pintar berceramah dan lain sebagainya. Itu berkat netizen. Nah, itu kekurangannya. Nah, kelebihannya di netizen Gorontalo ini, kelebihannya kita itu ya dengan memaksimalkan keterbatasan kita. Itu kelebihannya ya, memaksimalkan keterbatasan dari segi finansial, dari segi alat dan lain sebagainya. Itu satu kelebihan bagi kita di netizen Gorontalo. Mudah-mudahan ada yang nyumbang nih setelah ini. Alhamdulillah. Saya nggak bilang kayak gitu. Mafhum muhalafahnya gitu kan. Oke, sahabat-sahabat netizen, karena kita sudah di penghujung acara, sudah hampir berapa? 50 menit. Sudah 1 jam ya. Sudah 1 jam kita berbincang-bincang, berdialog santai, yang insya Allah apa yang kita bincangkan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh narasumbernya sendiri ya. Apa yang tadi disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena memang keilmuannya jelas gitu kan ya, dari SD sampai sekarang S2, kemudian juga di pesantren dan lain sebagainya. Jadi sudah tidak diragukan lagi lah secara keilmuan, sanad keilmuannya juga jelas gitu kan. Apalagi beliau ini juga peneliti di berbagai jurnal juga ya, penulis di berbagai jurnal, kemudian juga banyak buku-buku juga yang sudah diterbitkan oleh beliau. Jadi kalau ada buku yang berkaitan dengan sejarah bola Mongondo juga beliau ada, kemudian juga ada miniatur Indonesia juga beliau menulis buku itu di Indonesia Timur, Sulawesi ya. Nah, itu juga beliau menulis itu. Jadi nanti kalau mau buku-bukunya bisa juga pesan gitu kan. Saya juga promosikan supaya beliau juga dapat rezeki gitu. Oke, sahabat-sahabat netizen, terima kasih banyak sudah tetap setia menonton tayangan, menonton diskusi kami. Terima kasih banyak Bung Donald, Tung Kagi, semoga sehat selalu dan tetap istiqomah memberikan pengetahuan kepada kita semua, kepada sahabat-sahabat netizen dimanapun netizen berada gitu kan. Karena netizen ini juga banyak, bukan hanya di Gorontalo saja ya, tapi juga bisa dilihat di Nusantara atau di Indonesia, bahkan ada yang di luar juga ya bisa melihat kita gitu kan. Inilah manfaat dari media sosial itu. Jadi bagaimana kita mengambil manfaat dari media sosial. Oke, terima kasih. Mungkin ada closing statement terkait tema pada hari ini. Silakan Bung Donald. Saya kira bahwa moderasi beragama untuk konteks lokal Gorontalo, membumikannya seperti apa, hanya satu ingin saya bilang bahwa kayak ini kaidah fikih yang terkenal itu istilahnya tetap mempertahankan yang lama yang baik dan menerima sesuatu yang baik
menerima sesuatu yang baru jika itu lebih baik. Al-muhafazatu 'ala qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi di Gorontalo seperti itu kaidahnya. Jadi hal-hal yang lama yang masih relevan dengan konteks kekinian, terutama yang berhubungan dengan moderasi beragama, itu patut dipertahankan. Nah, untuk sesuatu yang baru itu tidak apa-apa karena diterima jika itu memang menjadi sesuatu yang baik. Iya kan? Nah, itu yang kata kuncinya. Di konteks Gorontalo seperti ini udah budayanya, adatnya dan lain sebagainya. Saya kira keliru ketika ada orang yang datang sekonyong-konyong langsung bilang itu bid'ah dan sebagainya, tradisi ini bid'ah, walimah itu bid'ah, maulid nabi itu bid'ah dan sebagainya, meraji itu bid'ah dan sebagainya. Saya kira orang tersebut justru ekstrim karena tidak menolak tradisi lokal. Nah, Gorontalo untuk menjaga di Gorontalo itu misalnya sederhananya, ketika tradisi-tradisi keagamaan tersebut tetap dipertahankan, dibudayakan dan sebagainya, akan sangat mudah mendeteksi orang yang radikal.